warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Rabu tanggal 25 September tahun 2024 saya atas nama Hapsa SPDI Rambel kelas PAI K1 1.6 asal sekolah SMP Negeri 1 RMI Rasa peserta PPG BIP 1 IAIN Sultan Amir Gorontalo tahun 2024 dapat melaksanakan praktek mengajar model pembelajaran PGBL. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah karena kita semua pada hari ini bisa berjumpa kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tetapi sebelum itu terlebih dahulu ibu mempersiapkan ketua kelasnya untuk menyiapkan dan memimpin doanya di depan kelas. Silakan ketua kelasnya. Doa mengucapkan salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, duduk kembali. Baca doa. Selanjutnya kita murajaah, yaitu membaca Al-Quran surah pilihan, yaitu kita membaca Quran surah An-Nas. Mari kita perbaiki hati kita, bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Quran surah An-Nas. Ikuti ibu sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Amin ya rabbal alamin. Murifah hadir. Akbar. Ada semua hari ini ya? Alhamdulillah. Apakah anak-anakku hari ini sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau siap, mana semangatnya? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Allahu Akbar.
Iya, pintar. Bernapas dulu. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah pembelajaran kita selesai hari ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah membaca Quran surah Al-Anbiya ayat 30 sesuai dengan kaidah tajwid khususnya penyampaian gunnah. Kemudian yang kedua adalah melalui pembelajaran berbasis huruf peserta didik dapat membuat kaligrafi dari Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat karya teks doa pada kertas plano berisi rasa syukur atas penciptaan alam semesta yang indah dan benar. Jadi sudah jelas ya. Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30 itu menjelaskan tentang penciptaan alam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditujukan kepada orang kafir dan kaum musyrikin di Mekah. Mereka itu tidak percaya bahwa Allah lah yang telah menciptakan alam semesta ini. Jadi ayat ini diturunkan untuk menunjukkan kepada orang kafir bahwasanya Allah lah yang benar-benar menciptakan alam semesta ini. Sudah dipahami ya? Semangat, tepuk semangat. Semangat, Allah Akbar. Allah Akbar. Ibu. Selanjutnya kegiatan kita selanjutnya yaitu pembagian kelompok. Jadi pembagian kelompok saya ingin bagi dalam 4 kelompok itu kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi setiap kelompok itu ibu tugaskan untuk membuat karya. Ya, membuat karya. Jadi beda tugasnya. 2 kelompok sama tugasnya. Kelompok A dengan C itu sama tugasnya. Kelompok B sama D juga sama tugasnya. Kalau begitu ibu bagikan dulu ya. Jadi saya ibu bagikan memang Mina satu orang di satu kelompok. Oke, ibu mengerti. Selesai di dulu ya. Begitu. Pas. bertugas untuk membuat kaligrafi, maka kita tampilkan di dalam kelas selesai tadi. Kelompok satu dulu, kami persilakan. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1
jelas mendiskusikan apa isi kandungan surah Al-Anbiya ayat 30. Jawaban, kandungan surah Al-Anbiya ayat 30 bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya. Dua, tuliskan contoh hukum bacaan sunnah yang ada terkandung dalam Al-Anbiya. An-Sunnah. Itu contohnya yang ketiga ini yaitu membuat yang ketiga adalah inilah hasil kerja yang ketiga inilah hasil kerja baik nanti ini tuh hasil karyanya teman-teman ya. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. 1. Apa isi kandungan surah Al-Anbiya? Jawaban, peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluk ciptaannya. 2. Tuliskan bacaan sunnah yang ada terkandung dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya setelah mengamati dari hasil diskusi yang kita berikan di depan kelas masing-masing dari semua kelompok mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4, maka ibu sudah bisa menilai bahwa kelompok yang paling bagus hasil karyanya adalah kelompok 2. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, kita dulu nanti. Ya, silakan Ardi. Kemudian dia perlu mengingatkan kita tentang tanda-tanda kehadiran Allah dan alam semesta dan ayat adalah bagian dari ciptaan yang menegaskan dengannya semakin kita memahami alam, semakin kita mengenal kebesaran Allah. Ya, mereka mau close untuk baik, selanjutnya jadi kesimpulannya nak secara keseluruhan yaitu Quran surah Al-Anbiya ayat 30 mengajarkan kita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Kemudian yang kedua, alam semesta dan air adalah bagian dari ciptaan yang menegaskan keagungannya, keagungan Allah. Kemudian semakin kita memahami alam, semakin kita mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah itu ibu mau tanya lagi, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah bagaimana perasaan yang apakah menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran hari ini sampai ditutup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa